Shalom teman-teman. Selamat datang di ibadah gabungan Youth dan Teens LPM. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita menyanyikan lagu LPM itu kita. Mari kita bersama jalani hidup ini di dalam rencananya yang indah. Lakukan yang terbaik, beri dengan segenap hati, sebab LPM itu kita. LPM kan pergi ke seluruh bumi. LPM kan wartakan kasihnya. LPM kan nyatakan kebesaran kuasanya, sebab LPM itu kita. Mari kita ulangnya dari awal. Mari kita bersama jalani hidup ini di dalam rencananya yang indah. Lakukan yang terbaik, beri dengan segenap hati, sebab LPM itu kita. LPM kan pergi ke seluruh bumi. LPM kan wartakan kasihnya. LPM kan nyatakan kebesaran kuasanya, sebab LPM itu kita. Sebab LPM itu kita. Sebab LPM itu kita. Sekali lagi, sebab LPM. Sebab LPM itu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas semua berkat perlindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah Youth and Teens pada sore hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa mengerti firman-Mu Tuhan, juga bisa memuji dan terus memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Aku persilakan semuanya kembali duduk. Mari sama-sama kita pada siang hari ini kita menyembah Tuhan. Sama-sama kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah alasan kita hidup. Sembah Dia. Kita nyatakan bahwa kita hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hidup atas anugerah-Mu, kami hidup atas penyertaan-Mu. Engkau alasan kami hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kuasa-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sembah Dia, bersyukur padanya, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, naikkan pujianmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kuasa-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu. Yesus, Engkau pedoman kami, Engkau alasan kami hidup.
hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari sama kita nyatakan lebih lagi kalau Tuhan adalah alasan kita. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Saya mengundang semuanya untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan hadirat-Mu, kami kagum akan keajaiban-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Benar Tuhan, kami kagum hormat akan Engkau Yesus. Maka saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk lebih lagi meninggikan nama-Mu. Kami mau bersorak melompat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini untuk menjamah setiap hidup kami. Yang sama-sama diberkati dan sama-sama siap untuk melompat bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Lebih keras lagi, amin. Haleluya. Siapa yang siap untuk jadi pemenang, haleluya. Gue kasih tas kanan kiri, katakan kau lebih dari pemenang. Haleluya. Jangan malu-malu bergerak untuk Tuhan, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Lebih lagi nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yang lebih dari pemenang, suaranya boleh lebih keras lagi, haleluya. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Siap lompat bagi Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya.
dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita sama-sama, saya lebih dari pemenang. Mana yuk suaranya? Kita lebih dari pemenang. Tins lebih kencang lagi. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan dan nyatakan haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Berikan untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita mau angkat bahwa Tuhan kita tuh adalah Raja satu-satunya dalam hidup kita, amin. Kita mau sorakan yang terhebat untuk Tuhan, haleluya. Saat ku melihat semua yang kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun terganti terangmu. Sorakan lebih kencang buat Tuhan. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa kau Raja berkuasa dan ku
untuk Tuhan kita. Haleluya. Boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu, mengiring-Mu. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Saya undang Dr. Ariela Andasinjaya, SPDM di Jerman, untuk maju ke depan. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikan kami bejana untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Engkau kumpulkan kami semua. Tuhan, orang-orang muda dan juga Tuhan beberapa senior yang bersama dengan kami. Mari Roh Kudus, silahkan Kau berkarya di tengah kami. Berikan visi yang segar Tuhan untuk setiap kami. Buka indera rohani kami. Untuk kami boleh mengenal Engkau dengan dimensi yang baru. Untuk kami boleh punya keintiman, keakraban dengan Engkau ya Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Dengan pengurapan yang baru. Penuhi hatiku, pikiranku dengan isi hati-Mu. Dan penuhi Tuhan mulutku dengan perkataan-Mu yang hidup. Karena setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dengan sempurnanya. Kuasai kami Tuhan, kami tundukkan pikiran kami di bawah ketaatan kepada Kristus. Dan setiap benteng kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Saat ini di dalam nama Yesus kami runtuhkan, kami rubuhkan itu. Dan setiap pikiran kami tawan, ditaklukkan untuk tunduk di bawah ketaatan kepada Kristus. Berbicaralah ya Tuhan. Urapi setiap kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu membebaskan kami, memerdekakan kami, memulihkan kami. Memperbaharui hidup kami. Dan firman-Mu menjadi penuntun bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh kemuliaan hanya kami berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ini minta tolong dulu, saya takut guling ini. Bisa ada yang tolong ini kalau guling tidak? Atau bukunya saya guling tidak? Oke, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selamat siang menjelang sore. Saya pernah melayani di LPM. Ada yang masih ingat saya kah? Ada yang pernah bertemu atau orang baru? Ya, belum semuanya belum kenal. Nah, sayangnya tadi saya terlambat memberikan video saya tentang diri saya. Tapi nanti adik-adik semuanya ya boleh ketik nama saya di Google. Ya, tanya AI nama saya dan disitulah kesaksian hidup saya. Dan saya sangat senang sekali kalau ketemu orang-orang muda. Hati saya inspire karena saya ini walaupun sudah tidak muda tapi belum tua. Ya. Nah, Tuhan Yesus, saudaraku, Tuhan mencari orang-orang muda yang mau dipakai oleh Tuhan. Saya ingat ketika saya masih muda, saya dijamah Tuhan, dipenuhi Roh Kudus.
Hati saya menyala-nyala bagi Tuhan. Setiap kali liburan sekolah, pergi ke rumah sakit setiap hari. Cari oma-oma, opa-opa, atau orang yang sendirian yang tidak ada yang kunjungin. Disitulah kemudian saya dengan teman-teman kami doakan. Mereka menangis, hancur hatinya dan sebagainya. Hati saya berapi-api bagi Tuhan. Dan bahkan sejak masih lebih muda dari kalian semua. Ketika saya mulai mengerti kebenaran firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata, siapakah gerangan ada padaku di bumi ini? Selain engkau, tidak ada yang aku ingini. Itu jadi pegangan saya. Ketika saya masih SD, saya temu ayat firman Tuhan yang berkata, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka wajahmu akan berseri-seri. Masih kecil tidak tahu apa artinya berseri-seri. Jujur setiap hari saya lihat ke cermin, kapan muka saya kinclong-kinclong. Ya, rupanya kinclong-kinclongnya bukan yang dilihat mata kinclong-kinclong. Tetapi sekarang makin dewasa mengerti ada aura ilahi yang mengalir keluar. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Karena dikatakan dalam Mazmur 119, kalau kita merenungkan firman, orang-orang muda itu bisa lebih bijaksana daripada orang-orang tua. Ya, orang-orang muda yang takut akan Tuhan akan dipakai Tuhan luar biasa. Nah, saya punya satu buku ini saya yang tulis, kisah kehidupan sahabat saya, Amerika, Presiden Indonesia Diaspora di Los Angeles. Punya kesaksian hidup yang luar biasa. Ketika kecil, sekitar umur 9 tahun, dia membaca sebuah komik petualangan di mana tokoh dalam petualangan itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Kemudian dia ketika masih kecil, dia masuk ke dalam kamarnya. Dia buka pintu hatinya dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Dan pada waktu itu dia berkata sepertinya sederhana, tidak ada pendeta yang mendoakan, Alkitab juga tidak punya, belum pernah ke gereja. Tetapi hari itu doa sederhana itu seperti mengubah segalanya. Dia katakan seolah-olah seperti pakai kacamata, tiba-tiba pakai kacamata yang pas. Sehingga sepertinya rumput jadi lebih hijau, semuanya jadi lebih indah. Jadi seperti punya pengertian yang baru. Jadi adik-adik sekalian dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita itu bukan sekedar basa-basi atau dongeng. Memang benar-benar hidupnya akan mengalami perubahan. Nah, singkat cerita, pada waktu itu dia berkata, saya selalu berdoa Tuhan, aku kepengen keluar negeri. Tapi tidak tahu luar negeri mana, tidak membayangkan naik pesawat. Yang dibayangannya dia adalah naik kereta api. Karena kecil dibesarkan di Biak, di Papua, yang tidak pernah lihat kereta api. Tetapi suatu hari kemudian, Tuhan bawa dia ke Amerika dan jadi pengusaha yang sukses luar biasa. Nanti saya kasihkan buku ini. Siapa yang mau buku ini? Ini yang duluan, lompat terima. Ups, oh sorry, kurang lah. Ya dibaca teman-temannya bagi. Karena buku itu tidak dijual, hanya diterbitkan, saya tuliskan, diterbitkan buat teman dan saudara. Ya, sekarang beliau adalah sekarang Presiden Indonesia Diaspora. Tahu diaspora ya, orang-orang Indonesia tinggal di luar negeri. Dan kesaksian hidupnya luar biasa ketika remaja, sudah ikut membangun gereja, duduk melayani orang kusta di rumah sakit kusta, duduk di ranjang orang kusta tanpa takut ketularan. Kesetiaan dari muda, tentunya upahnya tidak hanya di surga, tapi di bumi juga. Amin. Saya pun punya kesaksian yang luar biasa, bukan kesaksiannya luar biasa, tapi Tuhannya yang luar biasa. Nanti ketik nama saya akan menemukan saya pernah diwawancara oleh Kick Andy tahun 2016 yang lalu. Ya, saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah ibu saya tidak pernah lulus SD. Tetapi suatu hari saya baca buku. Buku itu penting dibaca ya. Buku-buku apapun itu menambah pengetahuan kita, wawasan kita. Saya baca sebuah buku yang berkata, mimpikan mimpi yang besar, yang sangat besar, sehingga engkau tahu tanpa Tuhan engkau tidak bisa melakukannya. Saya mulai mimpi besar. Saya bayangkan diriku lulus SMA, saya bayangkan diriku kuliah, saya bayangkan diriku naik pesawat, saya bayangkan diri saya kuliah dan saya, puji Tuhan saya kuliah sangat tinggi. Titel saya panjang kan tadi ada di brosur. Titel saya panjang. Kuliahnya di Amerika, tidak hanya di Amerika, di universitas top. Dan sekarang Tuhan pakai saya di berbagai area. Kenapa saya ada di Jakarta? Salah satunya adalah karena beberapa hari yang lalu saya diminta oleh sebuah program yang disponsori oleh kedutaan
Australia dan saya mengajar di situ. Saya dapat award, macam-macam award, bukan award yang saya cari. Tetapi itu adalah suatu kesaksian bagaimana hidup kita ini bisa dipakai Tuhan dan memberi dampak positif. Dan saya berdoa adik-adik di sini, siapapun kalian, apapun latar belakangmu, kalau engkau menyerahkan hidupmu di tangannya Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kepadamu perkara-perkara yang besar. Amin. Ada yang mimpi suatu hari nanti jadi menteri? Gak berani mimpi itu? Ada yang angkat tangan ya? Gak apa-apa. Mimpikan mimpi besar, yang sangat besar. Saya tidak pernah membayangkan saya pernah ke luar negeri, ke Amerika. Saya tidak pernah membayangkan jadi pejabat pemerintah dulu. Tapi beberapa tahun yang lalu karena dampak pelayanan saya diminta jadi caleg. Tidak terpilih karena ya ada biasa, ada ini itu di dalam dunia politik. Tapi saudaraku, saat ini saya punya hubungan yang dekat sekali dengan pejabat dan dengan pemerintah. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Di HP saya itu ada nomornya banyak pejabat, menteri, wakil gubernur. Anugerah Tuhan, saya masih tetap orang biasa. Tetapi orang biasa sekalipun kalau dia mengenal Tuhannya akan dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Oleh sebab itu saya mau ingatkan, jangan bersandar pada kantongnya orang tuamu. Jangan bersandar pada keadaan ekonomi atau status orang tuamu. Karena itu terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka tidak akan ada yang bisa membatasi dia. Amin. Seluruh kemuliaan buat Tuhan. Nah, sekarang ini saya ingin mengajak kita semua mendengarkan firman Tuhan yang judulnya saya tulis ini, tetap menyala di tengah dunia yang membingungkan. Banyak orang tua yang sedang bingung saat ini. Belum lama mungkin kalian baca itu di Makassar, di tempat saya tinggal, ada viral paskibraka, ya kan? Ya, orang yang baca media tidak tahu kisah persisnya. Media suka menggoreng-goreng dan sebagainya. Tapi tadi pagi saya dengar ya berkata, Bu, saya tidak peduli semuanya itu, saya lebih peduli, lebih bingung pada dolar yang naik terus. Ya betul juga. Ada lagi yang mengira, oh itu apakah pengalihan isu kah? Tidak ada hubungannya. Tapi yang saya ingin katakan adalah kenapa saya singgung hal-hal ini sedikit. Di dunia saat ini, dunia sangat membingungkan. Banyak orang muda sedang bingung, takut masa depan. FOMO, fear of missing out. Itu istilah itu ada di kalangan orang muda. Fear of missing out. Saya tidak tahu apa yang membingungkan kalian. Semoga di sini tidak ada yang bingung karena punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tapi di tengah situasi yang membingungkan, ini saya mau bacakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, FOMO, istilah FOMO itu adalah istilah di mana banyak orang muda, semoga di sini nggak ada, tapi teman-temanmu di luar banyak, karena takut missing out, maka akhirnya kompromi dengan dunia. Nah, ini adalah tantangan yang sebentar kita akan pelajari, sebagian daripada tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Tapi ingat ayat firman Tuhan, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti FOMO itu tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Betul, amin? Ya. Nah, dikatakan nih saya tulis yang orange itu, orang muda dipanggil bukan untuk ikut arus dunia, tetapi untuk diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Katakan ke samping kanan kirimu, depan belakang, engkau dipanggil oleh Tuhan bukan untuk ikut arus dunia. Engkau dipanggil Tuhan untuk diperbaharui. Amin. Amin. Saya mau tantang ini, ya, orang-orang muda di sini tidak terlalu banyak, tapi walaupun segini nih, kalau sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, engkau bisa menggoncangkan dunia. Amin ya. Slide berikutnya dikatakan di sini, saudaraku, realita orang muda di zaman now. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Di mana hatimu
Ada ayat bagian firman Tuhan yang lain berkata, di mana hatimu berada, disitulah hartamu. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Nah, harta kita, apakah popularitas ataukah yang lain-lainnya? Ya, tentunya kita semua hidup butuh uang, tapi jangan jadikan uang itu menjadi tuan kita. Tetapi uang justru harus jadi hambanya kita. Di mana hati kita? Pada saat di gereja memuji Tuhan, menyembah Tuhan, angkat tangan. Tapi setelah pulang dari gereja, di manakah hati kita? Ini satu pertanyaan buat setiap pribadi di tempat ini. Mungkin kalian punya banyak koneksi, tetapi tetap kesepian. Ada banyak orang kesepian saat ini. Mungkin populer, selebriti, tetapi kesepian. Punya banyak informasi, ya kalian orang muda hidup di zaman yang saya tidak pernah kenal ketika saya seumur kalian. Kalian hidup di dunia tanpa dinding, ya Pak ya? Dunia tanpa dinding, tanpa batas, bahkan dikatakan global citizen. Kalau tidak hati-hati, tidak tahu ini saya warga Indonesia, Pancasila dan sebagainya, nggak ngerti. Karena hidup di global citizen. Cinta bangsa, cinta negara, saudaraku mengabdi jadi berkat buat bangsa mungkin jauh. Karena hidup di dunia tanpa tembok. Tetapi ayo anak-anak Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan jelas saudaraku, orang-orang muda itu memberikan dirinya cinta kepada Tuhan dan dipakai Tuhan untuk bangsanya. Amin. Seperti Daniel. Kalau kalian baca Daniel, ketika Daniel diangkut ke tempat pembuangan, kemudian dipilihlah 4 orang muda yang hebat, ya, yang ada di istana, sekolah-sekolah kerajaan, sekolah pemerintah, duduk bersama para pembesar. Kalau kalian baca dalam kitab Daniel, di situ dikatakan bahwa mereka ini tanpa cacat celah, secara fisik dan juga secara pengetahuan. Nah, padahal di perjanjian lama itu kalau orang itu bertempur, bertengkar, berkelahi, gigi ganti gigi, ya, tulang ganti tulang. Pokoknya kalau berantem itu ada orang yang sedang berantem kan ada bekas-bekasnya kan? Seperti itu. Nah, Daniel ini dengan teman-temannya mulus. Berarti dia gagah, keren, ya, perawakannya hebat. Tetapi dia juga hatinya hebat di hadapan Tuhan. Sehingga tertulis di dalam kitab Daniel juga, Tuhan memberitahukan kepada Daniel akan hal-hal yang akan terjadi kemudian yang akan terjadi kemudian pada bangsanya. Saya menantikan ada orang-orang muda yang cinta Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, sehingga Tuhan boleh berbicara kepadamu lewat mimpi, lewat visi, lewat apapun juga. Tuhan memberitahukan kepadamu, ini loh yang akan terjadi untuk Indonesia. Ini loh yang akan terjadi di Jakarta. Ini loh yang akan terjadi di dunia nanti. Tuhan mencari orang-orang muda itu. Tuhan mencari orang muda yang hidup di tengah kekacauan seperti Samuel yang kecil. Samuel tinggal di rumahnya Imam Eli, sementara anaknya pendeta itu rusak, pencuri, berbuat jinah, berbuat najis. Pokoknya Samuel tinggal di dunia yang rusak dan kacau. Tetapi hebatnya Samuel, dia tidak terkontaminasi, dia tidak kompromi, sehingga suatu hari dia mendengar suara yang berkata, Samuel, Samuel, Samuel. Dan Alkitab mencatat saudaraku, apapun yang dinubuatkan oleh Samuel, pesan Tuhan yang disampaikan melalui mulut Samuel, tidak ada yang gugur. Sehingga seluruh negeri itu mengenal Samuel yang muda sebagai nabi Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini di dalam nama Yesus saya katakan kepada kalian orang-orang muda, ayo jadilah orang-orang muda yang merindukan Tuhan seperti Daniel rindu pada Tuhan. Jadilah orang-orang muda seperti Yosua yang merindukan Tuhan. Seperti Daud, di tengah tugasnya dia main kecapi, memuji Tuhan, sehingga dia disebut orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Orang muda seperti Yusuf, sekalipun dicemplungkan ke dalam sumur, dijual, tapi dia tidak membiarkan kepahitan menguasai dia. Ketika dia digoda oleh istrinya Potifar, dia tidak kompromi, sehingga Yusuf akhirnya punya kedudukan yang tinggi. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Tadi saudaraku saya ceritakan kesaksiannya hidup teman saya juga.
Bagaimana saudara kalau kita sejak muda mengikut Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membuka jalan-jalan itu bagi kita untuk kemuliaan namanya Tuhan. Amin saudaraku. Ya, nah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Banyak informasi tapi makin bingung. Kita tidak tahu mana yang benar di media saudara. Seperti saya kasih contoh tadi kan soal paskibraka. Saudara pasti tidak tahu apa kisah yang sesungguhnya yang terjadi. Apakah benar ada diskriminasi atau tidak? Saudara tidak tahu. Kisahnya apa tidak tahu. Ya, nah saya kan ada yang di sana dan saya ikut mendengar, ikut melangkah, ikut hadir di rapat dengar pendapat di DPR, ikut bersuara, yang itu pun saya tidak 100% mengerti. Jadi saudaraku, banyak informasi, kadang membuat kita bingung mana yang benar, mana yang tidak. Kita harus pegang firman Tuhan. Karena di zaman now ini, kebenaran itu sudah menjadi barang yang absurd, yang langka. Tapi kalau kita berani saudaraku, berbeda, engkau akan dipakai Tuhan dan engkau akan cemerlang gemilang. Amin. Ya, realita orang muda zaman now banyak hiburan, tetapi hatinya tetap kosong. Banyak suara dunia, tapi sulit mendengar suara Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang sedang membentuk hati dan hidupmu? Dijawab sendiri masing-masing. Temanmu sesama pelayanan mungkin nggak ngerti juga. Ya, ada orang yang pakai topeng. Di gereja manis-manis, setelah di luar entah. Itu tantangan orang muda di zaman now. Bukan cuman kalian yang ada di sini. Dengan ke gereja bukan berarti kau kebal. Justru begitu kau makin mendekat kepada Tuhan, iblis berusaha menghancurkan. Orang yang punya kesaksian hidupnya, orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, iblis juga akan berusaha menjatuhkan orang itu. Seperti Samson contohnya. Tetapi Samson ketika dia letih, dia mencari pangkuan Delila, pangkuan dunia. Ketika si Yusuf menghadapi ancaman, dia mencarinya Tuhan. Sekalipun dengan kebenarannya dia masuk penjara. Tapi rupanya penjara itu adalah persiapan untuk dia jadi orang kedua di negeri Mesir pada saat itu. Amin, amin ya. Nah slide selanjutnya tantangan pertama, krisis identitas. Siapa saya sebenarnya? Kalau saya bertanya kepadamu, siapa engkau sebenarnya? Mungkin kau juga bertanya, siapa saya sebenarnya? Seringkali orang muda membandingkan diri dengan orang lain. Seperti saya katakan tadi, FOMO, dibandingkan, takut missing out, takut ketinggalan zaman, sehingga ikut-ikut sama-sama ikut mode dan sebagainya, ikut scrolling, cari, saudaraku cari video yang mengatakan demikian, tulisan yang mengatakan yang scrolling. Nah, terus menerus saudaraku dengan bahasanya orang muda kalian, kau cari siapa saya, kau bandingkan dengan orang lain. Ada orang yang mengukur nilai dirinya dengan likes dan followersnya. Kalau followersnya banyak, wih lebih keren. Nah, orang muda suka live kan, di TikTok kan. Kalau ada banyak yang datang, wih senang sekali kita. Anak muda sekarang punya panggungnya sendiri. Nggak usah dipanggil khotbah dengan mikrofon, kalian bisa menciptakan panggungmu sendiri di media. Betul? Oleh sebab itu pada sore hari ini juga saya tantang kalian. Ayo ciptakan panggungmu untuk engkau membuat perubahan bagi dunia. Untuk engkau membuat perubahan bagi teman-temanmu yang sedang tertekan karena fear of missing out. Untuk mencari, maksudnya membuat platformmu untuk memberi dampak bagi teman-teman mudamu, generasi mudamu yang saat ini krisis identitas. Tapi untuk bisa kita lakukan semuanya itu, kitanya sendiri tentunya harus utuh, pulih di hadapan Tuhan. Ya, ada banyak orang yang merasa kurang cantik, kurang tampan, kurang pintar, merasa tidak cukup baik. Padahal di sini semua ini saya lihat keren semua, gagah-gagah yang cowok, yang cewek juga cantik-cantik semua. Tapi mungkin masih ada yang berkata, kok saya hidungnya tidak semancung dia ya? Kenapa saya tidak setinggi dia? Kenapa saya tidak selangsing dia? Kenapa saya terlalu kurus dan sebagainya? Saya ingin ingatkan, nilai dirimu ditentukan oleh Tuhan yang menciptakan engkau. Gambar dirimu, potret dirimu, jangan lihat kepada dunia, tapi lihat kepada firman Tuhan. Amin, semuanya mengerti? Yang setuju lambaikan tanganmu. Ya,
Jadilah orang muda yang luar biasa. Saya mau katakan, jadi orang muda Kristen, jadi orang muda yang takut akan Tuhan, tidak akan membuat engkau kehilangan. Maksudnya kehilangan teman. Bisa kehilangan teman, tetapi tidak akan membuat engkau ketinggalan zaman. Saya ingat ketika saya SMA, pernah suatu hari di camping, semua orang merokok, yang perempuan yang laki, mencoba rokok. Tapi puji Tuhan, saya tidak tergoda. Sekalipun saudaraku, orang seringkali berkata, kalau engkau tidak minum ini, kalau engkau nggak coba ini, ya, kalau engkau nggak coba ini ketinggalan zaman. Tapi ayo jadi pemberani seperti si Daniel, seperti Yusuf. Amin ya. Karena nilai hidupmu bukan tergantung apa yang sosial media katakan. Nilai hidupmu bukan tergantung kepada kata orang, tetapi nilai hidupmu tergantung kepada apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Di dalam Mazmur 139 dicatat saja. Tuhan berkata, matanya Tuhan sudah melihat ketika kalian masih bakal anak. Masih bakal anak saja Tuhan sudah lihat. Dan dikatakan di dalam kitabnya Tuhan semua sudah ditulis hari-hari yang akan dilalui. Sebelum terjadi Tuhan sudah catat semuanya. Rancangan Tuhan untuk hidupmu itu adalah rancangan yang terindah. Ya, di dalam Mazmur 139 ayat 14, Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Amin. Tidak ada satu pun di sini yang kau dilahirkan dan dibesarkan karena kebetulan. Tidak ada di sini yang dilahirkan karena kecelakaan. Tidak ada yang dilahirkan karena kebetulan atau kesalahan. Tidak. Kita ada di sini, siapapun orang tuamu, apapun sejarahnya engkau dilahirkan, engkau dibuat Tuhan untuk tujuan yang mulia. Amin. 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 Siapa yang amin? Amin. Slide selanjutnya. Ya, dengan tantangan tadi, krisis identitas, apa yang bisa menolong kita yaitu kita pegang firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini identitasmu. Yohanes 1 ayat 12 juga berkata, barang siapa menerima Yesus, ya, dikatakan engkau memiliki hak untuk disebut anak-anak Allah. Siapapun orang tuamu, apapun latar belakang keluargamu, di dalam Kristus engkau adalah anak-anak Tuhan yang hidup. Ada amin? Ya. Nah, ini yang sekarang ini saya ingin ajak baca bersama-sama, ya. 2, 3. Aku dipilih, aku milik Tuhan. Aku dipilih Tuhan. Keberadaanku bukanlah sebuah kebetulan. Aku milik Tuhan, aku berharga dan ditebus dengan darah yang mahal. Aku dipanggil keluar dari kegelapan. Dosa tidak lagi menguasai aku. Aku hidup untuk menyatakan terangnya. Hidupku punya tujuan yang besar. Amin. Amin. Jadi katakan kepada sebelahmu kanan kiri, identitasmu bukan dari dunia. Ya, identitasmu bukan apa yang media sosial katakan, tetapi identitasmu ada di dalam Kristus. Selanjutnya, ya. Nah, orang muda itu seringkali kalau dinasihatin orang tuanya bosen. Betul apa betul? Ya, kalau orang ada yang tersenyum itu ibu-ibu. Ya, kalau orang tuanya ngomong begini begitu cerewetnya dan sebagainya. Ya. Padahal orang tua kalau menasihatin itu karena sayang, karena khawatir. Sekalipun mungkin caranya berbeda seperti yang orang muda harapkan. Nah, tapi ingatlah, ya, ini saya mengalir bersama dengan Tuhan kalau saya berbicara ini. Ingatlah bahwa orang tuamu adalah orang tua yang Tuhan titipin kehidupanmu. Orang tua yang Tuhan mampukan melihat yang kau tidak lihat. Sama seperti seorang pemimpin. Entah kalian ada yang aktif di organisasi atau tidak. Tetapi di sebuah organisasi atau di sebuah pelayanan, sekalipun si pemimpin ini tidak terlalu atau kurang pintar dari followersnya, dari pengikutnya, tetapi kedudukannya sebagai pemimpin itu dimampukan oleh Tuhan untuk melihat hal-hal yang followernya, muridnya tidak lihat.
Demikian juga orang tuamu. Ketika terjadi sesuatu denganmu, orang tuamu mungkin tidak tahu, tapi di hatinya pasti ada feeling, ada intuisi, ada kegelisahan. Jadi kalau orang tuamu berbicara sesuatu kepadamu, jangan anggap engkau remeh. Jangan anggap ketinggalan zaman. Kalau engkau tidak setuju, ngomong baik-baik. Ini maksud saya mama papa. Ini maksud saya supaya orang tua mengerti. Bangun komunikasimu dengan orang tuamu. Ya. Nah, tantangan kedua adalah tekanan pergaulan. Para orang tua harus selalu berdoa. Tuhan, lindungi anak-anakku dari pergaulan yang salah. Orang-orang muda juga engkau harus berdoa. Lindungi aku Tuhan dari pergaulan yang salah. Karena ketika Tuhan punya rencana untuk hidupmu, tadi saya sudah katakan, itu iblis akan berusaha juga dengan segala macam cara untuk menjegal, untuk menjatuhkan. Simpson itu sebelum lahir, orang tuanya sudah dapat pesan Tuhan secara khusus. Orang besar ini Simpson. Tetapi sayangnya ketika orang tuanya berkata, jangan kau ke sini, dia tetap ke sana. Dia mau sesuka-sukanya. Sehingga dia bergaul dengan Delila, tidak hanya dengan Delila, ada perempuan lain juga. Akhirnya ada hari-hari yang dia lalui terbuang dengan sia-sia. Kalian juga orang-orang muda, hidup ini berharga. Ya, hidup ini sangat berharga. Jangan sia-siakan masa mudamu. Biarkan sejak muda Tuhan sudah engkau pakai dengan luar biasa. Amin. Amin ya. Nah, tekanan yang sering dialami ini adalah takut diterima oleh lingkungan. Tekanan-tekanan pergaulan. Yang tadi saya sebut FOMO berulang-ulang. Takut dianggap tidak gaul, aneh. Ikut arus demi punya teman. Sering enggak? Sering ya? Sering kan? Tapi semoga di sini adalah anak-anak muda yang tangguh, yang tidak mudah tertekan, terintimidasi oleh pergaulan di sekelilingnya. Kompromi dengan dosa untuk diakui. Bertahan di relasi yang tidak sehat. Nah, perlu diingat, tidak semua yang populer itu benar. Termasuk saudaraku gereja. Pendeta yang populer belum tentu lebih hebat dari yang tidak populer. Popularitas itu tergantung di mana popularitasnya. Tergantung popularitasnya kayak apa. Ya, kayak kemarin ini yang saya kasih contoh lagi yang viral pas populer sekali. Seluruh Indonesia di mana mendengar membicarakan populer. Tetapi tidak semua kepopuleran itu bisa dinikmati dengan baik. Oleh sebab itu, saya ingin katakan bahwa di dalam segala tekanan yang kau alami, biarlah kau ingat 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ayo bergaul dengan orang-orang yang servernya sama. Yang servernya adalah server ilahi, server rohani. Seperti Maria dan Elizabeth. Ketika Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis secara mujizat ajaib, Maria juga mengandung Yesus secara suatu mujizat. Karena mereka bergaul akrab, nih sepupu tapi bergaul akrab, servernya sama. Tetapi Abraham dengan si Lot memisahkan diri, servernya sudah ganti dengan server dunia. Akhirnya hidupnya pun kacau balau. Jadi kita harus gantung servernya, jangan belok-belok, kita harus satu server dengan Tuhan. Ya, slide selanjutnya. Pegangan firman Tuhan, berani jadi teladan di tengah pergaulan. Muda bukan alasan untuk lemah rohani. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12 ini ayat yang saya ingat ketika saya muda sampai sekarang. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena orang muda hebat-hebat. Oleh sebab itu saya katakan, jangan mau disebut generasi stroberi. Setuju? Kalian bukan stroberi yang lembek, yang mudah busuk. Tapi kalian adalah generasi emas. Tapi kalau tidak hati-hati, dicatat ini yang saya ngomong ya, Ratapan 4 ayat 4. Di sana dikatakan generasi anak bangsa yang nilainya seperti emas tua, tetapi jadi murah seperti belanga tukang periuk. Bukan disebut stroberi di situ, tapi belanga tukang periuk, belanga yang dari tanah, kesenggol pecah. Nah, kita semua adik-adik, saya berharap engkau benar-benar tahu, nilaiku ini lebih berharga daripada emas. Amin.
Ya, oleh sebab itu pegang firman Tuhan. Tuhan memanggil orang muda menjadi teladan dalam perkataan yang membangun. Ayo yang mulai suka scrolling di media sosial, suka posting-posting, biarlah perkataanmu baik dalam hidup sehari-hari ataupun lewat sosial media, engkau pakai mulutmu dan tanganmu untuk hal-hal yang membangun. Punya tingkah laku yang benar, punya kasih yang tulus tanpa syarat, setia pada kebenaran, dan jaga kesucian hidup. Banyak orang muda yang hidupnya sembrono. Sembrono karena ikut-ikutan atau terlalu naif, kurang bijak, sehingga hidupnya banyak dirusak oleh dunia. Yang pernah terjerumus, ini saatnya untuk bertobat dan kembali, karena Tuhan bisa memperbaharui. Tapi yang kalian bilang, oh hidupku masih nyaman-nyaman, juga waspada, bijak. Jangan biarkan kasih, kesetiaan, kesucian itu meninggalkan dirimu. Amin semua orang muda. Ya, ini khotbahnya serius ini. Khotbahnya serius, tidak banyak bercandanya. Saya tidak terlalu suka bercanda kalau saya sedang khotbah. Karena kita hidup di zaman yang serius, di dalam krisis dunia yang serius. Karena banyak generasi muda sedang menuju kehancuran juga. Tetapi Tuhan mencari orang-orang muda yang mau dipakai Tuhan untuk mengubah dunia. Amin ya. Berani berbeda bukan berarti aneh, tetapi itu tandanya kita punya prinsip. Amin. Berani berbeda bukan berarti aneh. Saya puji Tuhan, saya tidak pernah ikut-ikutan merokok. Saya hampir dibilang tidak pernah nonton bioskop. Saya anaknya orang miskin, dulu kuper, pakaiannya satu. Rasanya nggak punya teman, ya kan? Setiap hari malah persekutuan di sekolah sampai dilempari kapur ketika saya SMA. Pelayanan dulu SMP, kalau saya jalan dengan mami saya bawa Alkitab, saya malu. Tapi lama-lama saya tahu hidupku harus bergantung kepada Tuhan. Sepertinya saya adalah seorang yang sangat kuper. Saudara, kalau kau tanya saya sekarang namanya bintang film, saya mungkin tidak tahu. Lagu populer mungkin saya juga tidak tahu. Sepertinya ketinggalan zaman. Tetapi tidak. Karena saya punya teman di berbagai belahan dunia. Yang kalau saya memerlukan sesuatu, saya tinggal telepon. Kayak ini anak, beberapa hari lagi saya bawa anak Catherine itu menghadap Ibu Wamen. Apakah saya kenal Ibu Wamen? Belum. Punya nomor HP-nya belum. Tapi ada teman, ayo nih kesian anak ini. Bertemu sudah dibuatkan janji. Saya ketemu yang lainnya lagi, saya tinggal telepon. Ketika saya dari Amerika saya pulang mengikuti tuntunan Tuhan, saya di kota Makassar mendirikan sebuah yayasan. Satu polisi, satu tentara pun saya tidak kenal. Tetapi sekarang kalau saya bercanda, satu suitan mereka semua muncul. Ketika vaksinasi pandemi, ada pandemi COVID, saya tanpa cari, Kapolda datang ke tempat vaksinasi saya. Kemudian ditelepon, hari ini kita mau video conference dengan Kapolri, dengan Pak Presiden. Dari mana? Teman-teman. Jadi tidak berarti saudaraku kalau kita tidak mengikuti arus dunia, kita akan tidak punya teman. Paham ya? Tetapi apa yang kau lakukan dengan kemurnianmu, itu justru akan berbicara lantang. Engkau akan bersinar gemilang, sehingga orang berkata, aku mau ikut dia. Aku mau dukung dia. Aku mau topang dia. Tuhan akan kirimkan orang-orang itu. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini tidak hanya lewat di telingamu, tetapi engkau boleh punya kerinduan sejak muda, dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Slide berikutnya, ya, tantangan yang ketiga ini digital distraction. Ketika layar lebih menarik daripada hadirat Tuhan. Ini bukan cuma orang muda, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Sampai tengah malam dulu film India, drakor, drama Korea. Sekarang bukan cuma drakor, film India. HP itu di scroll sampai jam 2 sampai jam 3 pagi. Scrolling, kadang-kadang gak ngerti apa yang di scroll. Ya kan? Kemudian kesasar lagi, yang lainnya lagi dan sebagainya. Pertanyaannya bagi kita semua, mana yang lebih menarik? Layar HP-mu, scrolling, atau hadirat Tuhan? Banyak yang tersenyum ini, banyak yang kena sindiran. Ya, saya tidak melarang scrolling, tapi cari yang bijak. Tapi utamakan Tuhan lebih daripada layar HP-mu. Amin ya. Nah, sebentar lagi kita harus selesaikan Mazmur 101 ayat 3. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci.
HP-mu, gadgetmu tuh udah banyak hal dursila. Ada banyak yang baik juga. AI itu seperti pisau. Kalau digunakan di tangan yang baik, itu akan bermanfaat. Sangat membantu saya menulis buku itu, buku saya dapat pujian banyak. Itu AI membantu saya. Bukan tentunya AI menuliskan, tidak. Tapi AI yang membantu saya buat gambar. Punya alat, kerjanya lebih mudah, lebih cepat. Tetapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita juga gunakan gadget kita untuk hal yang sia-sia. Bisa scroll berjam-jam, tapi sulit berdoa. Semoga di sini tidak ada. Banyak konten masuk ke pikiran tanpa disaring. Nah, hati-hati orang muda. Ya, hidup mudah dibandingkan dengan orang lain. Hati menjadi lelah, tidak fokus, suara Tuhan tertutup oleh kebisingan dunia. Nah, saya tidak tahu apakah kalian tahu. 2 tahunan yang lalu, ya, itu Indonesia disebut memasuki peringkat ranking keempat di dunia. Peringkat tertinggi nomor 4 adalah di bidang anak-anak yang terlibat pornografi online. Dari usia PAUD sampai 24 tahun, itu yang terlibat pornografi online, eksploitasi online di Indonesia adalah nomor 4 tertinggi di dunia. Banyak gereja, orang Kristen, pendeta tidak sadar. Dan saya ngomong begini karena saya mau tantang kalian, hati-hati apa yang kau scrolling. Ketika engkau kesepian, cari komunitas yang baik. Karena di dunia online, di dunia digital ada banyak predator-predator yang berbuat baik, memperhatikan, beri hadiah. Lama-lama makin akrab kau terikat. Ketika terikat mulai dilihat, tunjukkan ini apa? Hal-hal pribadimu tunjukkan. Setelah itu mulai diancam, jangan kau cerita pada orang tuamu karena orang tuamu akan malu. Dan mulai terjebak. Semoga di sini tidak ada. Tetapi teman-temanmu di sekolah pasti ada. Mereka teman-temanmu butuh kalian untuk engkau membantu mereka terlepas dari hal itu. Mereka yang kesepian di sekelilingmu butuh engkau sebagai sahabatmu. Nah, untuk kita bisa menjadi sahabat orang-orang itu, kita harus dipulihkan hidup kita. Amin. Ya, apa yang kita lihat mempengaruhi pikiran kita. Iya apa ya? Ya kan, kalau habis scrolling, malamnya muncul di mimpi enggak? Kadang muncul. Kadang enggak muncul di mimpi, mau tidur enggak bisa. Karena apa yang kita lihat itu muncul dalam pikiran kita. Yuk sedikit lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan menghadapi tantangan digital tadi? Yaitu menjaga hidup kita dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Itu sahabat saya, dia berkata ketika remaja dia di suatu gereja yang ketat, tidak boleh minum, tidak boleh merokok, tidak boleh nonton film, tidak boleh nonton bioskop. Jadi kalau dia lewat gedung bioskop dia begini karena namanya masih kecil. Ya, adik-adiknya nonton film dia tutup mata karena dia mau melakukan firman Tuhan. Saya ingat ketika saya kecil, saudaraku ini sedikit lebay. Tetapi dasarnya adalah hatinya karena mau hidup takut akan Tuhan. Diajak nonton saudaraku di bioskop satu kelas karena tadi itu film edukasi. Di dalam gedung bioskop saya takut sekali kalau saya di luar nanti keluar orang-orang sudah diangkat oleh Tuhan. Ya, sepertinya lucu. Tapi saya ceritakan itu adalah sarinya apa, intisarinya adalah sejak kecil, sejak muda kita harus mau hidup takut akan Tuhan. Dan saya sudah beritahu tadi, hidup takut akan Tuhan tidak membuat engkau ketinggalan zaman, tidak membuat engkau kuper, tidak. Saya enggak kuper saudaraku, saya dipanggil ke istana, saya dipanggil ke PBB. Saya ditelepon, banyak pejabat telepon saya, wali kota telepon saya, wagub telepon saya, Kapolda telepon saya, orang-orang kaya, pengusaha saya. Nah, saya bukan pengusaha kaya, saya hamba Tuhan, pengusaha kerajaan surga. Pengusaha kaya pun tanya, bagaimana ibu bisa panggil Kapolda, lewat cara apa? Saya bilang saya tidak panggil, mereka datang sendiri. Jadi saya ingin katakan, ini kesaksianku. Engkau mungkin nggak tertarik ini dengan Kapolda, pejabat pemerintah nggak tertarik. Anak muda sekarang tidak tertarik, itu saya tahu. Tapi yang saya ingin katakan, hiduplah takut akan Tuhan. Saya mungkin boleh saksikan keponakan saya, anak adik saya, yang sejak kecil hidup takut akan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu dia masuk majalah Forbes Eropa.
sebagai pemuda di bawah umur 30 tahun yang melakukan perubahan di bidang teknologi. Bukan Forbes Asia, Forbes Eropa. Beasiswa di Australia, beasiswa di London. Nanti beberapa bulan lagi akan menikah. Setelah menikah dapat beasiswa lagi PhD di London, tinggal di sana dengan istrinya nanti. Tapi dia adalah orang yang diam, menjaga dirinya, tidak terpesona oleh dunia. Jadi saya ingin katakan kalian semua orang muda, biarlah engkau menjadi pemuda-pemudi yang berani hidup beda bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, langkah praktisnya, sebelum mulai scrolling, baca firman Tuhan terlebih dahulu. Kalau tangannya mulai gatal, ingat, aku baca Alkitab dulu. Ya, itu ngerem, firman Tuhan ngerem kita, Roh Kudus ngerem. Dan mulai buat daftar berapa jam saya scrolling, berapa jam saya berdoa. Ya, karena yang ngasih nafas kita Tuhan kan, coba kalian bernafas. Nah, saya juga punya pembinaan karakter anak kecil-kecil. Saya suka tanya, ayo bernafas semuanya. Lalu saya tanya, ada enggak yang nafasnya ketinggalan? Enggak ada. Ada yang nafasnya tadi beli di kantin? Tidak ada. Nafas kita pemberian Tuhan. Jadi, seberapa banyak engkau menghargai Dia sang pemberi hidup. Saya tahu banyak anak muda yang frustasi, yang tidak ingin hidup. Itu karena apa? Karena engkau tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika engkau dekat dengan Tuhan dan merasakan cintanya Tuhan, dan engkau jatuh cinta kepada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah kesepian. Karena Dia adalah satu-satunya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dirimu, yang tidak pernah salah paham dengan dirimu. Sebelum mendengar suara riuh dunia, dengarkan suara Tuhan. Ayo saya tantang kalian jadi seperti Samuel kecil yang dengar suara Tuhan. Jadi seperti Daniel yang berani menolak hidangan-hidangan raja yang lesat. Menjadi seperti Yusuf yang berani, saudaraku, juga berani hidup takut akan Tuhan. Seperti Daud. Itu bukan dongeng dalam Alkitab, itu kisah nyata. Dan suatu hari nanti kau akan melihat, luar biasa Tuhan yang aku sembah. Sama seperti saya. Luar biasanya Tuhanku. Ketika aku SMA saya pakai sepatu bekas, pakai baju seragam bekas. Seringkali orang tua saya tidak punya uang buat bayar uang sekolah. Nunggak. Tetapi Tuhan boleh izinkan saya sekolah tinggi di Amerika dan di sekolah yang top. Dan dipakai Tuhan melakukan banyak hal bagi kemuliaannya Dia. Nah, kemudian berani kurangi konten yang melemahkan iman. Ini langkah-langkah praktis, boleh difoto. Ya, difoto, lakukan ini, isi pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan dunia mengisi pikiranmu lebih banyak daripada firman Tuhan. Karena kalau dunia mengisi pikiranmu, saya ingin katakan itu akan membuat engkau tidak tajam, kurang pintar, jadi kurang cerdas karena isinya adalah dunia. Tetapi kalau isinya firman Tuhan, kau akan terheran-heran hebatnya orang ini, hebatnya orang muda ini. Karena apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Amin. Siapa yang ingin jadi orang yang produktif? Jadi orang yang cerdas. Ya, jadi orang yang berhikmat. Kuncinya adalah merenungkan firman Tuhan. Selanjutnya, ya, sudah semua hampir selesai. Tantangan yang keempat, luka batin dan kesepian. Saya tidak tahu apa yang pernah kau alami dalam hidupmu. Mungkin ada di antara kalian yang pernah terluka dan masih merasakan sakit itu. Merasakan sakit bukan dosa. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan membantumu memulihkan engkau. Karena Mazmur 34 ayat 19 juga berkata, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Banyak anak-anak muda yang keluarganya tidak harmonis. Saya tidak tahu bagaimana keluargamu di rumah, orang tuamu di rumah. Ada banyak orang muda yang mengalami penolakan dari lingkungan sekitar karena mungkin kau dianggap kurang baik. Mungkin masa depan ada keluargamu. Saya dulu karena kemiskinan. Keluarga kami yang lain, sepupu-sepupu kami termasuk oma, opa dulu kalau kami datang takut mereka, takut minta uang padahal kami tidak pernah minta uang. Penolakan. Banyak orang muda mengalami penolakan. Pengalaman bullying. Siapa yang tidak pernah dibully di sini? Saya rasa semua pernah mengalami dibully. Tapi jangan sampai kalian menjadi pembulinya. Ya, saya pun pernah sudah tua begini pun pernah dibully juga. Itu melukai. Perbandingan yang merusak gambar diri. Mungkin ada orang tua yang suka membandingkan anaknya dengan anaknya orang lain.
Ya, kegagalan di masa lalu, saya ingin katakan kegagalan itu bukan kegagalan tapi keberhasilan yang tertunda. Kita semua saudaraku pasti pernah mengalami keberhasilan yang tertunda. Tapi kalau kita melihat kepada Tuhan, kita akan tahu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin saudaraku. Nah, kemudian juga kesepian yang tidak terlihat oleh orang lain. Tersenyum, tertawa, tapi hatinya kesepian. Ini tantangan yang sering dialami oleh orang muda, bahkan orang tua juga. Orang-orang muda, orang tuamu ngalamin semuanya itu. Ada seorang muda pernah berkata kepada saya, "Ai, orang-orang itu tidak tahu bahwa orang muda ini hati kami hancur walaupun kami ini ketawa-ketawa." Nah, saya bertanya kepada dia, menurut kamu orang tua-tua itu hatinya hancur atau tidak? Hati mereka juga hancur. Kadang ada orang tua yang berkata, anakku gayanya lebih pintar dari saya. Itu melukai. Ya, anakku sudah tidak bisa dikasih tahu lagi. Karena memang anak muda belajarnya dari sosial media, dari temannya yang lain, dari sumber yang mana yang lain. Ya, nah, kalau kita tidak di dalam Kristus dan tidak ada keterbukaan, orang muda dan orang tua yang harusnya saling mengasihi, bisa saling bentrok. Oleh sebab itu orang-orang muda, ya saya juga ingin anjurkan kalian, buka komunikasi dengan orang tuamu. Tapi saya mau katakan juga, kalau saat ini ada di antara kau yang terluka, ya, yang kesepian, kunci satu-satunya adalah Tuhan. Dia adalah sahabat saya. Saya ini boleh disebut loner, karena saya suka sendiri, tidak suka kumpul-kumpul. Tapi tadi saya sudah katakan temanku banyak. Saya loner but not lonely. Saya tidak mau kesepian. Karena kesepian tuh rasanya nggak enak, ya Pak ya? Ya, kesepian tuh rasanya tidak enak. Oleh sebab itu harus bergaul akrab dengan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak jauh dari hati yang terluka. Selanjutnya, ya sedikit lagi selesai. Terakhir nih, takut masa depan. Ini adalah ketakutan yang menghantui banyak orang. Ketika engkau lulus sekolah, setelah lulus sekolah, lulus kuliah, kemana saya harus kerja? Kapan saya punya pacar yang baik, yang lalu keliru salah pilih? Toh? Kapan saya punya suami atau punya istri? Ketika menjadi SMA, kemudian takut salah jurusan, salah keputusan. Seperti temanku itu, dari Papua kuliah ke Surabaya, pikirnya mau jadi dokter tapi terlalu mahal. Ini dia sekolah yang ada jurusannya dengan kesehatan. Nggak taunya keliru, masuknya teknik limbah. Tapi di tengah-tengah salah keputusan, rupanya Tuhan ada rencana. Karena sekarang dia pengusaha koral, pengusaha ikan bias yang harus tahu itu aliran air limbah dan sebagainya. Saudaraku, apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan mengubahnya itu untuk kebaikan buat kita. Takut kalah bersaing dari teman, mungkin dengan saudaranya sendiri karena dibanding-bandingkan. Takut masa depan yang terlihat tidak jelas. Nah, saya mau katakan, saya pun pernah berpikir tidak ada masa depan buat diri saya. Bayangkan baju bekas, sepatu bekas, uang sekolah tidak punya dan sebagainya. Bagaimana saya bisa punya masa depan? Tapi saya bersyukur firman Tuhan yang hidup, yang menjanjikan, yang mengatakan bahwa aku adalah keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus. Engkau adalah keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus, ini bukan klise. Tapi kalau engkau ucapkan, engkau akan mengalami. Perkataanku terbatas adik-adik, tapi firman Tuhan tidak terbatas. Dan saya berdoa, ya, setiap saudara, setiap adik-adik, engkau boleh dijamah oleh Tuhan, dan engkau boleh punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Ketika saya SMA, kalau waktu sudah pulang sekolah, saya duduk di pojok kamar, saya berdoa, saya menangis. Waktu itu ada selebaran yang mendoakan orang-orang di negara komunis di Rusia. Tanpa saya kenal mereka, saya doakan satu persatu. Tidak tahunya suatu hari kemudian Tuhan bawa saya ke Rusia. Ketika saya terima saudaraku katalog tentang kuliah di Amerika, saya buka, bisakah saya pergi, bisakah saya pergi. Inggrisku cuma little, uang tidak banyak. Tetapi dari situlah pewahyuan muncul, ada dorongan semangat untuk melangkah. Akhirnya sekolah tinggi di Amerika, detailnya panjang. Dan dipakai oleh Tuhan di tempat-tempat yang tidak pernah saya bayangkan. Coba bayangkan, pikirkan, anak dari yang papa mamanya SD pun tidak lulus. Tetapi belum lama sebagian perjalanan hidup saya, sebagian pelayanan saya ditulis di websitenya pemerintah Australia.
Bukan hanya di koran-koran itu. Itu anugerah Tuhan. Nah, jadi kenapa apa rahasianya? Adalah sejak kecil saya bergantung kepada Tuhan. Amin. Apapun kondisimu saat ini, mungkin kau merasa aku lahir di keluarga yang salah. Tidak ada yang salah, karena Tuhan memegang hidupmu. Selanjutnya, tantangan yang keenam, iman yang mulai dingin. Masih ibadah, masih melayani, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan pertanyaan refleksi untuk kalian semua, apakah aku masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan secara pribadi? Ya, masing-masing bertanya, apakah aku masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan secara pribadi? Saya harap ya, karena hari Minggu siang orang-orang muda bisa saja tetap santai di rumahnya atau di warung kopi scrolling-scrolling. Tapi kalian ada di tempat ini. Tapi saya harap imanmu tidak menjadi dingin. Pertanyaan berikutnya, apakah kehidupan doaku masih hidup atau hanya rutin? Apakah ibadahku hanya rutin? Apakah firman Tuhan masih menjadi pegangan utamaku? Ya, apakah aku sedang ikut arus dunia atau berdiri kokoh dalam kebenaran firman Tuhan? Boleh difoto, jadikan ini renungan dalam dirimu, hidupmu. Ini adalah masa krisis di mana engkau mau memilih, aku ikut Tuhan atau aku ikut dunia. Lukas 18 ayat 8 berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Entah pada saat zaman saya masih hidup, ataupun nanti dia datang kembali berikutnya. Tapi dia pasti datang kembali. Nah, saat ini kalau dia ada di tempat ini, bertemu dan ada di, ya memang dia ada di tempat ini. Bukan kalau dia ada di tempat ini. Ketika dia melihat dirimu, apakah ada iman? Apakah ada cinta di dalam hatimu untuk Tuhan? Atau kau mau ikut-ikut dunia? Dunia hidup bebas. Dunia sudah tidak lagi menghargai virginity. Dunia tidak lagi menghargai otentik. Hidupnya semua filter. Tetapi bagaimana kita berani hidup apa adanya? Kalau engkau hidup apa adanya dan melakukan apapun dengan hati, sekecil apapun yang kita lakukan dengan hati, itu pasti memberi dampak. Ya, Tuhan mencari anak muda yang imannya tetap hidup. Terakhir, ya, saya ingin ajak kalian untuk ambil keputusan dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Amin. Ya. Kita mau ambil komitmen, Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Makannya enak, lezat loh saudara, di hidangan para raja. Hidangan para raja itu mungkin dengan dayang-dayangnya juga dihidangkan. Orang muda dengan nafsu orang muda, tetapi Daniel mengambil keputusan untuk tidak menajiskan dirinya. Di tengah dunia yang tidak ada temboknya lagi, tidak ada dindingnya lagi. Bagaimana keputusanmu? Ya, mari kita mau ambil keputusan dan berkata, aku tidak mau hanya ikut arus. Aku mau menjaga hidupku tetap kudus. Aku mau mempercayakan masa depanku kepada Dia. Aku mau menemukan identitas diriku di dalam Kristus. Aku mau datang kepada Tuhan dengan lukaku untuk Dia sembuhkan. Aku mau tetap menyala bagi generasiku. Saya mau ulangi, teman-temanmu di sekolah, di kampus, di sekelilingmu, komunitasmu, komunitas digital dan sebagainya, itu semua sedang membutuhkan engkau, menantikan engkau untuk memberitakan kebenaran kepada mereka. Mereka menantikan engkau untuk bersinar, menggarami mereka, menerangi mereka yang hidup dalam kegelapan. Dunia sedang berseru, kami butuh terang, kami butuh cahaya. Apakah kalian mau dipakai oleh Tuhan? Dalam kitab Yesaya, Yesaya berkata, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan dijawab, maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan bisa mengutus engkau ke luar negeri menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi Tuhan juga bisa mengutus engkau saat ini dengan sosial media, dengan platform yang kau miliki. Dengan membuat konten-konten yang ada. Ketika kau live dan sebagainya. Biarlah kau memberikan dirimu untuk kau diutus kepada dunia. Amin.
Yang mau menjadikan komitmen ini sebagai komitmenmu, saya undang untuk bangkit berdiri. Tim pujian, tim musik, kita ambil waktu beberapa menit ini, ya. Tidak lama, beberapa menit ini kita mau nyanyikan satu lagu. Nyanyi lagu apa? Hidup ini adalah kesempatan, atau ku jawab ya bisa. Ya, kita mau nyanyikan lagu ini ya, ku jawab ya, bukan untuk saya. Bukan untuk Ibu Yolanda yang sedang pelayanan di luar, tapi untuk Tuhan. Kau boleh tutup matamu, kau boleh angkat tanganmu, yang mau duduk merasa lebih nyaman duduk boleh, yang mau berlutut boleh berlutut. Tapi bila kita menjawab, ya Tuhan, aku tidak mau hanya ikut arus. Ya Tuhan, aku mau hidup tetap kudus. Ya Tuhan, aku mau menemukan identitasku di dalam Kristus. Aku mau datang kepada Tuhan, ini hatiku yang luka. Mari sembuhkan ya. Yuk jadikan lagu ini komitmen kita kepada Tuhan. Yuk. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita mau berdoa, adik-adikku sekalian. Kalau engkau berkata, Tuhan ini aku tidak mau takut of missing out, tetapi aku mau menyerahkan hidupku dikendalikan Tuhan sepenuhnya. Saat ini aku kurang terlalu mengerti. Saya pun belum, kadang mengerti identitasku, kadang tidak. Saya juga kadang takut akan masa depanku. Banyak hal yang aku tidak mengerti. Tetapi aku dengar firman-Mu dan aku mau menyala di tengah dunia yang gelap ini. Kalau engkau berkata demikian, angkat tanganmu. Bukan untuk saya, tetapi untuk Tuhan. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku ingin mengandalkan Engkau. Aku ingin Engkau pegang hidupku. Aku ingin jadi orang muda yang mengubah dunia dengan cara-Mu Tuhan, yang saya belum tahu. Tuhan, di tengah luka hatiku, di tengah kesepian yang kadang aku rasakan, di tengah kekacauan di sekelilingku, Tuhan, aku ingin merasakan pelukan-Mu. Saudara, sejenak beberapa menit ini, rasakan Roh Kudus yang memeluk engkau. Roh Kudus, peluklah setiap pribadi ini Tuhan. Engkau memeluk setiap pribadi Tuhan. Engkau menjamah setiap anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, Engkau meteraikan anak-Mu ini Tuhan. Meteraikan Tuhan dengan darah-Mu Kristus. Jadikan dia orang muda yang berbeda. Orang muda yang berapi-api, yang menyala-nyala bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bangkitkan roh doa Tuhan. Di tengah malam bangunkan dia. Menangis bagi generasinya. Tuhan, biarlah hatinya hancur karena hal yang menghancurkan hatimu. Jamah anak-Mu ini Tuhan. Jamah dia Tuhan. Tuhan, Engkau menjamah anak-Mu ini. Meteraikan dia Bapa. Urapi anak-Mu. Yes Lord. Tenggelamkan dalam hadirat-Mu lebih lagi. Tenggelamkan dalam hadirat-Mu lebih lagi. Tuhan, jamah dia. Yes Lord. Kuasai pikirannya Tuhan. Kuasai pikirannya ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kuasai dia Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, pegang tangannya. Pegang tangannya Tuhan. Sembuhkan, pulihkan setiap bagian hatinya. Jamah anak-Mu ini Tuhan. Jamah anak-Mu ini Bapa. Yes. Yes.
Ya, terima di dalam nama Yesus. Yes Lord, yes Jesus, yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, ya. Yes. Tuhan, angkat anakmu ini Bapa, promosikan dia Tuhan, kuasai dia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkat di dalam nama Yesus, berkati Tuhan, berkati Bapa, dalam nama Yesus. Tiara lala pasyana. Tuhan, Kau menjamah dia. Yes. Terima kasih Tuhan. Tenggelamkan dalam hadirat Tuhan. Tenggelamkan dalam hadirat Tuhan. Mencari Engkau lebih dari sebelumnya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Tuhan menanti Engkau. Tuhan mengasihi Engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Urapi anakmu itu. Kuasai Tuhan. Kebang tangan. Tuhan, Bapak ku penduduk. Jadi perempuan yang mencari wajahmu lebih dari hal yang lain. Tuhan, perempuan yang Kau pakai bagi kemuliaan. Pakai anakmu ini. Berikan nikmat kita. Turun atas hidup. Terima kasih Yesus. jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Nyanyian kemenangan akan mengalir dari hatinya Tuhan. Nyanyian baru bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, buka indera rohaninya. Roh doa Tuhan, kau bangkitkan makin kuat dalam hatinya. Kau bangunkan dia di tengah malam Tuhan untuk menangis hal-hal yang menghancurkan hati. Tuhan, kau murah di anak. Engkau melihat Tuhan kerinduan. Engkau melihat Tuhan ketika dia sendiri. Engkau mengasihi dia Tuhan. Dan kau mengangkat dia. Karena dia berharga di mata. Tuhan, aku berdoa di dalam Roh Kudus Ilahi. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Bapa, lagu ini bukan sekedar nyanyian, tetapi setiap kami di sini berkata, ya Tuhan, aku menjawab ya kepadamu. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, ada terobosan ilahi terjadi di tempat ini dalam setiap pribadi. Terobosan ilahi dalam setiap aspek kehidupan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memegang setiap pribadi Tuhan. Engkau memulihkan setiap pribadi. Engkau melepaskan setiap pribadi. Dan Engkau memakai setiap pribadi bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, aku berdoa mulai hari ini Tuhan. Kerinduan mereka, waktu mereka, keinginan mereka adalah keinginan yang dikuduskan oleh hadirat-Mu. Roh Kudus, perkataanku terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Aku berdoa ya Tuhan, bangkitkan cemburu ilahi dalam diri setiap pribadi. Cemburu ilahi untuk membawa setiap pribadi datang kepada Engkau. Sekalipun Tuhan mereka akan menyadari aku berbeda dengan teman-temanku, tetapi perbedaan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Perbedaan yang mengalahkan dunia. Perbedaan Tuhan yang untuk merebut generasinya bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sempurnakan doaku Roh Kudus. Sempurnakan apa yang aku sampaikan. Biarlah Engkau terus mengejar setiap pribadi. Engkau mengetuk setiap pribadi. Engkau tahu kerinduan setiap pribadi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, berikan mimpi yang besar kepada setiap anak muda ini. Berikan keberanian untuk bermimpi besar.
karena kami punya Tuhan yang besar. Tuhan, aku berdoa, aku ingin mendengar kesaksian bahwa ada orang-orang muda di tempat ini yang akan Engkau pakai dengan luar biasa. Di setiap lingkungan komunitas profesinya, Engkau memakai dengan caramu sendiri bagi kemuliaan Engkau. Di dalam namamu Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah Youth Teens pada sore hari ini. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang terutama, berkat yang teristimewa dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah yang manis dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin, amin. Di lomba pujian ada sukacita, nyanyian kemenangan dari Allah. Di lomba pujian ada sorak-sorai. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Di lomba pujian ada kemenangan dari you all. I walk through all things to do your plan in me, to complete all the mission that I give.